Jadi dana desa ini menjadi ancaman utama, sasaran utama gitu ya. Terus kalau di 9 tahun juga, ini 9 tahun satu periode, maka yang jelas Jika tidak dua ada periode. tidak ada evaluasi kepemimpinan dari masyarakat. Betul. Masyarakat kan harus dicerdaskan. Iya. Masyarakat harus dicerdaskan. Terus kalau 9 tahun ini tidak ada evaluasi kepemimpinan, maka ya barusan yang tidak baik nih kepemimpinannya, maka 9 tahun dia akan menangis. Tapi kalau 6 tahun, dia kan masih ada jeda. Kalau 9 tahun khawatir gitu kan. 6 tahunnya untuk korupsi, terus 3 tahunnya mau menepati janji. Ini yang paling mengkhawatirkan kami gitu kan. Karena saking tidak percayanya atas kerja-kerja kepala desa. Jadi itu ya Kak, penjabaran dampak negatif dari ketika 9 tahun itu benar-benar direalisasi atau disetujui oleh pihak DPRD gitu ya. Betul. Yang nanti dampak negatif utamanya itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nepotisme. Nah, korupsi ini nanti menyebabkan hutang lagi begitu ya Kak, Betul. bagi pemerintah gitu. Nah, ketika hutang banyak ini, apa sih Kak dampak negatif atau dampak-dampak terhadap masyarakat terlebih gitu ya kan? Karena kan yang akan merasakan dampaknya itu pasti masyarakat Kak. Betul. Yang harusnya menjadi hak masyarakat malah digerogoti oleh pihak-pihak oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Ada beberapa dampak sebenarnya, dan dampak-dampak itu sudah dirasakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat maupun dari pengurangan dana dari kabupaten. Di sini yang pertama ini adalah APBD. Kenapa APBD itu menjerit? Kami katakan APBD menjerit. Sesuai slogan. Sesuai slogan ya, karena Bukan manja itu, enggak. bukan manja, tapi karena memang ini banyak yang tersedot gitu dari APBD. Terus yang kedua, ini PAU juga berkurang gitu kan. Terus DAU PAD juga berkurang. Ada laporan-laporan nih dari 2020 bahwa PAD di Kabupaten Sampang ini masih belum nyampe pada targetnya, tidak nyampe pada 50% gitu. Targetnya kan 100% nih gitu kan. Enggak nyampe di 50%. Ya karena apa kalau bukan karena hutang gitu. Terus yang di selanjutnya aktivitas menurun. Aktivitas bisnis, usaha ini juga menurun. Itu juga dampak daripada hutang. Terus yang selanjutnya pelayanan masyarakat gitu kan. Pelayanan masyarakat itu juga berkurang. Misal nih, kalau di Kabupaten Sampang memang ada beasiswa gitu kan. Bukan beasiswanya yang ditiadakan, tapi kuota yang mendapatkan beasiswa nantinya yang akan dikurangi gitu. Untuk menutupi hutang-hutang. Itu bisa saja. Terus ada juga nih, kan pernah mendapatkan penghargaan gitu kan untuk BUMD. Dan ternyata sampai hari ini perusahaan eBus itu yang saya dapat informasi dan juga data-datanya hanya cukup untuk operasional. Hanya untuk operasional. Jadi tidak ada bantuan terhadap pemerintah. Tidak ada pengembangan. Tidak ada pengembangan untuk pemerintah. Nah, jadi di sini untuk mendapatkan prestasi berarti cuma cukup yang terpenting ada meskipun tidak berlanjut gitu kan. Tidak jangka panjang. Ya, persoalan tadi beasiswa. Ada beberapa media yang memberitakan bupati itu mengambil uang pribadi untuk membantu mahasiswa. Kan kasihan bupatinya ya. Kasihan kan. Jadi lebih mending BUMD-nya diperbaiki, itu akan lebih banyak nanti yang terbantu. Lebih mending bagaimana dari sektor pendidikan itu menjadi fokus utama supaya nggak usah pakai uang pribadi. Gimana? Sepakat kan? Iya. Kami kan juga menduga nih bahwa kenapa menggunakan uang pribadi? Ya karena Kabupatennya nggak mampu. nggak mampu, disedot gitu kan, semuanya Ya kan disedot, kasihan semuanya bupatinya, dikurang. kan gaji bupati nggak besar Nggak seperti gaji besar, presiden. Dampak dari hutang itu ya. Ya artinya kita perhatian lah sama bupati. Perhatian. Betul. Iya, dampak dari hutang itu emang benar-benar bercabang-cabang ya Kak ya. Betul, Makanya sampai uang bupatinya juga dijadikan uang pendidikan begitu ya Kak. Iya, benar, untuk meningkatkan tapi apakah dari usaha bupati, salah satu usaha bupati untuk meningkatkan pendidikan dengan menggunakan dana pribadinya itu untuk
kabupaten untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Sampang ini. Ya Tap- itu sih katanya sih. Katanya. Iya, tapi kenapa dari uang bupati itu ya masih kemarin masih didemonstrasikan tuntutan-tuntutan bahwa di Kabupaten Sampang itu kurang maksimal? Apakah dana dari uang pribadi itu masih kurang atau bagaimana Kak untuk mencukupi atau memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Sampang itu? Sebenarnya yang bermasalah di Kabupaten Sampang kalau kita berbicara pendidikan gitu kan. Pendidikan di Kabupaten Sampang ya hanya cukup di administratif saja gitu. Kalau administrasinya baik, maka pendidikan di Kabupaten Sampang itu menjadi favorit. Saya rasa seperti itu udah. Kami menduga seperti itu. Karena tidak ada upaya dari pemerintah. Sekarang kan yang paling penting nih gitu kan. Bagaimana pemerintah membangkitkan, memberikan motivasi belajar terhadap anak. Sehingga kekerasan seksual dan kekerasan-kekerasan lainnya itu kan akan menipis, akan berkurang apabila pendidikannya baik gitu. Jadi sebelum kita membangun yang lain-lain, SDM-nya dulu gitu. Dengan cara pendidikannya. Sehingga kan kayak kami merasa kayak apa gitu men. Kehilangan cara gitu, sudah kehabisan cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten. Artinya begini, moral yang turun itu berbanding dengan pendidikan yang rendah, pasti itu. Kemudian apa upaya daripada kabupaten ataupun ya DPR dan juga bupati, ada nggak pengembangan pelatihan guru kah atau bagaimana event-event yang membangun penghargaan-penghargaan kepada siswa maupun mahasiswa yang berprestasi. Sejauh ini fokus daripada pemerintahan kabupaten itu terhadap pembangunan yang mana cenderung kadang-kadang asas kebermanfaatan publik itu dikesampingkan. Padahal inti dari sebuah kebijakan seharusnya poin utamanya adalah asas kemanfaatan itu. Dan itu harus di semua sektor. Tidak boleh dilupakan. Apalagi karena gara-gara ambisi, kira-kira begitu. Persoalan pendidikan ini sangat sentral sebenarnya. Jangan sampai kabupaten ini mempunyai bangunan yang megah, tetapi masyarakatnya tidak mau menggunakannya bagaimana. Itu sama aja misalnya ini orang gila diberikan panggung. Ya nggak berfungsi panggung itu dengan maksimal. Saya kira menjadi baik kalau membangun SDM-nya dulu baru bagaimana infrastrukturnya nanti. Ya meskipun tidak bisa kita pungkiri bahwa infrastruktur itu juga menjadi penunjang untuk pembangunan di sektor ekonomi maupun dan lain-lain. Itu sangat penting sebenarnya, infrastruktur itu penting. Tapi untuk di Kabupaten Sampang harus ada yang lebih diprioritaskan. Untuk peningkatan ekonomi, peningkatan SDM-nya gitu juga. Tapi bukan peningkatan pendapatan untuk kantong pribadi, enggak. Nah, itu tadi mengenai pendidikan. Berarti tingkat pendidikan di Kabupaten Sampang itu masih tergolong rendah begitu ya, Masih Kak? tergolong rendah. Tingkat minat literasinya juga Iya. tergolong rendah gitu. EPM-nya itu nomor 1 terbawah di Jawa Timur. Miris sekali. Ada salah satu televisi itu di sana ya kita jadi bahan perbincangan. Ya Sampang termiskin dan EPM-nya terendah. Malu nggak? Ya malulah kita. Iya benar-benar. Itu ada yang membicarakan kalau orang Sampang keluar dari Kabupaten Sampang, terus kalau ditanya orang mana, pasti dia malu kalau ngaku dari Sampang gitu kan, ada di channel itu. Iya, ngenes banget. EPM terendah berarti kan kita kabupaten terbodoh. Terbodoh. Ya malu lah. Berhak nggak kita marah? Ya wajar aja sebenarnya. Ya seharusnya pemerintah kabupaten itu paham bahwa ini sangat penting untuk segera diberikan terobosan-terobosan. Karena mengingat SDM itu, bagaimana mungkin suatu kabupaten akan maju kalau masyarakatnya masih terbelakang? Katanya mau memajukan kabupaten, ya manusianya dulu. Poinnya di situ.
bagus juga nih kalau semisal ini dijadikan program dari pemerintah, kami juga memberikan sedikit masukan loh. Gitu kan. Kabupaten kan sering mendapatkan penghargaan gitu. Bagus kalau semisal pendidikan Kabupaten Sampang untuk tingkat SD, untuk tingkat SMP, SMA gitu ada award SD Kabupaten Sampang gitu kan. Cuma yang harus dijadikan nilai nih, pertama, mohon maaf jangan administrasi terus gitu. Lebih ke pengembangan potensinya. Betul. Pemberdayaan sumber daya manusianya yang ada di dalam. Bagaimana sekolah mencerdaskannya, bagaimana sekolah memberikan tingkat motivasi yang baik gitu kan. Kan tidak harus dari dinas pendidikan yang harus memberikan motivasi yang ini semuanya. Itu kan ada. Cuman harus berikan rangsangan gitu. Betul. Karena kan pendidikan ini Kak adalah suatu yang penting banget ya Kak untuk kemajuan suatu bangsa itu emang pendidikan Kak. Karena harus sadar dulu kalau dari kitanya nggak sadar gimana kita membangun bangsa begitu ya Kak. Betul. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan itu yang perlu kita salahkan itu sebenarnya masyarakat yang emang tidak mau mengeksplor atau memang dari pemerintah sendiri yang kurang mampu memberikan rangsangan begitu Kak. Dari siapa ini sebenarnya yang salah ini? Atau dua-duanya justru salah? Saya akan coba serius jawab persoalan ini. Begini, Undang-Undang Dasar itu mewajibkan pemerintah, baik itu eksekutif maupun legislatif dan lain sebagainya, baik dari tingkat pusat, tingkat kabupaten. Pertama itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Poinnya itu. Yang salah siapa? Masyarakat atau pemerintah? Ya pasti pemerintah. Karena pemerintah itu digaji untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah itu diberikan peralatan untuk bagaimana mencapai tujuan negara ini. Bagaimana bisa menyalahkan masyarakat? Orang pemerintah itu digaji oleh pajak masyarakat. Lantas apa fungsinya mereka? Kalau misalnya masyarakat, ya masyarakatnya aja yang nggak mau sekolah. Ya barangkali pemerintah gagal untuk memberikan motivasi bahwa pentingnya belajar seperti itu. Kemudian kenapa hal ini menjadi sangat krusial untuk dibahas? Karena bukan hanya kekerasan seksual yang terjadi di Kabupaten Sampang, kekerasan fisik berupa ya carok dan lain sebagainya, kemudian ya alumni Jamet itu yang menjadi preman di luaran sana dan lain sebagainya, yaitu karena minimnya literasi. Kegagalan siapa? Ya kegagalan pemerintah. Ya kegagalan masyarakat. Masyarakat ini kan tidak bukan berbadan hukum, tidak ada anggarannya dari negara, kemudian juga tidak mempunyai perlengkapan media maupun APBD dan lain sebagainya. Itu kan pemerintah semua yang ngehandle. Betul. Saya kira ya tetap pemerintah lah yang salah itu. Pasti pemerintah jadi pemenang utama gitu ya Kak. Jadi memang ya penyebab itu memang pemerintah. Yang pertama kalau kita diberikan pilihan nih antar siapa nih yang paling bersalah gitu kan, kalau dikatakan yang paling bersalah apa pemerintah atau masyarakat gitu kan. Masyarakat ini kalau di masyarakat Sampang gitu kan, masyarakatnya lebih mendominasi terhadap apa yang orang lain katakan itu akan menjadi beban yang difikirkan. Kalau diberikan motivasi akan terkobar, membakar semangatnya. Jadi kalau semisal pemerintah sudah tidak memberikan motivasi belajar, tidak memberikan peluang-peluang pada pelajar, maka yang jelas masyarakatnya ya tetap akan seperti dulu, mengatakan seperti ini. Ya apa cuma sekolah. Dengan lakun bakun burun kata nak ben ke luar negeri. Nah itu adalah seharusnya yang benar-benar difikirkan oleh pemerintah. Kenapa ini terjadi? Itu karena motivasi belajar. Sehingga dorongan-dorongan terhadap orang tua bahwa yang sudah belajar, ternyata mereka kalau yang belajar akan menjadi seperti ini. Bukan berbicara tentang pekerjaan, tapi kualitas dalam berpikir gitu kan maksudnya. Jadi pencerdasan anak bangsa itu harus pencerdasan. Juga dari sektor ekonomi sebenarnya.
banyak kita temui teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu, faktor yang paling sering menjadi penghalang adalah dari sektor ekonomi. Mereka tidak punya biaya dan lain sebagainya. Ya gimana ya, kita jadi kabupaten termiskin. Ya menjadi wajar aja, ya sabar aja lah. Tetapi kita tidak akan berhenti berjuang, ya semoga saja Akan untuk terus. bagaimana pendidikan khususnya di kalangan pemuda itu menjadi suatu keniscayaan untuk diraih. Ya meskipun program beasiswa sahabat juga nggak terlalu efektif di Kabupaten Sampang sebenarnya, karena juga kuotanya sangat sedikit dan juga realisasinya kepada pemuda-pemudanya itu masih banyak kontroversi lah, tidak cukup ada keterbukaan di sana. Jadi ya kami kurang berharap bisa. Berarti dari pendidikan ini masalahnya benar-benar kompleks ya Kak. Karena kan di pendidikan kalau misalkan pendidikannya ini tadi benar yang dikatakan tadi, seharusnya fokus ke bagaimana cara mencerdaskan begitu kan, bukan lebih ke lapangan kerja. Itu kan nanti impact-nya pasti nanti kalau orang-orang tuh berkacanya itu pasti kalau kuliah jadi apa begitu kan ya Kak. Kalau misal kuliah nggak jadi apa-apa ngapain kuliah. Nah mindset seperti itu emang perlu untuk dirubah lah, dirombak kembali biar mindset seperti itu nggak berkembang. Karena jujur saja saya sendiri merasa minder, takut gitu kan akibat dari mindset seperti itu begitu Kak. Nah itu juga seandainya pemikiran dicerdaskan lagi, makanya kenapa di pendidikan itu Kak nanti banyak terjadi hal-hal dampak-dampak negatif. Salah satunya ya kan Kak kekerasan seksual, di mana di situ juga menjadi poin utama gitu ya, tuntutan dari Formasa ini untuk DPRD dan Bupati Sampang. Nah, bagaimana itu Kak mengenai kekerasan seksual? Karena yang saya lihat kekerasan seksual di sana disorot media sejak ada demo. Berarti kemana itu selama sebelum ada demo itu? Ini kan menarik ya. Kalau bahasanya teman-teman hari ini yang romantisme nih, generasi romantisme ini kan satu kali berdayung, dua pulau terlampaui. Itu sebenarnya harus kita bedah gitu. Apa nih solusi daripada pemerintah daerah? Satu solusi untuk dua masalah, gitu kan. Ini berdampingan antara kekerasan seksual dengan pendidikan. Maka kalau semisal pemerintah mengambil jalan tengah untuk memberikan solusi terhadap dua yang paling mengenaskan di Kabupaten Sampang, maka ini ada sebenarnya jalannya. Yang pertama, yakni pemerintah Kabupaten Sampang cenderung bagaimana tingkat minat belajar siswa, sehingga untuk penurunan angka putus sekolah dan yang tidak mempersulit juga bagi siapa yang mau melanjutkan kuliah, sehingga kota-kota itu memang tepat pada sasaran gitu kan maksudnya. Betul. Maka jikalau memang benar-benar motivasi itu masuk pada siswa, maka angka pengurangan dan juga daripada kekerasan seksual ini akan lebih sedikit. Contohnya, kenapa kekerasan seksual ini sering banyak sekali di Kabupaten Sampang, dan siapa yang sering menjadi korbannya? Ini kan adalah pelajar kebanyakan. Kebanyakan ini adalah pelajar. Nah, kalau pelajar berarti yang bermasalah ini bukan hanya tentang kekerasan seksual. Yang bermasalah berarti pendidikan. Gitu kan. Lagi-lagi pendidikan. Lagi-lagi pendidikan. Kenapa? Karena dua ini memang tidak bisa dipisahkan. Makanya harus mengambil jalan tengah. Bagaimana memusatkan pikiran, mencari solusi yang berkaitan dengan pendidikan. Pasti kekerasan seksual akan berkurang dengan sendirinya. Karena ya disadari atau tidak, pemuda hari ini adalah pemuda generasi gadget gitu kan. Jadi teman-teman kadang sudah sering terhipnotis dengan apa yang mereka lihat gitu kan. Jadi apa itu yang mereka lihat? Yang disajikan dari gadget gitu. Yang mereka lihat itu kan sebenarnya ya kita nggak usah bahas gitu kan. Pastinya yang hal-hal yang positif gitu kan. Wah, amin. Semoga positif. Nah, itu cenderung sebenarnya. Itu cenderung membuat
pelajar dan juga pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sampang melakukan kekerasan seksual. Dan yang paling penting, tindakan daripada yang berwajib untuk hukuman terlalu ringan. Jadi kalau ya udah, wong cuma ringan saja gitu kan, nggak sampai 1 tahun atau bahkan sampai hari ini saya masih bebas kok, ada di sini kok, saya masih belum ditangkap kok, saya masih belum masuk pada DPO gitu kan, masih belum masuk pada daftar pencarian orang kok. Nah ini sebenarnya yang menjadi pokok masalah juga. Sekali ada orang yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual, harus dihukum seberat-beratnya. Betul. Yang kita perjuangkan ini sebenarnya bukan ibu-ibu, bukan guru-guru sebenarnya. Tapi yang kami perjuangkan adalah adik-adik kita yang saat ini ada di SD, ada di PAUD, yang masih kita gendong. Itu perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi sasaran utama. Apabila hari ini dalam penanganannya pemerintah Kabupaten Sampang tidak serius. Kenapa semakin menaik? Kenapa semakin banyak setiap tahunnya angka kekerasan seksual? Ya karena penanganannya tidak serius. Penanganannya tidak serius. Jika dihukum seberat-beratnya tanpa ada pergulatan orang-orang dalam, Betul. maka dipastikan orang untuk melakukan kekerasan seksual mikir 2 kali. Akan mikir 2 kali. Harus ada sanksi hukum yang memang setimpal ya, karena Yang setimpal. kekerasan seksual ini dampaknya nanti ke mindset. Banyak yang trauma, akhirnya mereka stagnan gitu. Betul. Kita kan pernah juga ya, beberapa bulan yang lalu gitu kan, kita pernah silaturahim ke rumah korban gitu kan, bahwa dia mengalami trauma yang sangat luar biasa. Untuk membicarakan hal yang sedemikian, untuk berbicara di depan, untuk hanya mendengar saja di telinganya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, dia mengalami drop yang sangat luar biasa. Dan bahkan kadang sampai tidak makan, sampai mengunci pintunya gitu kan. Nah khawatir hal-hal yang tidak diinginkan kita dapatkan, semisal sampai naudzubillah, sampai bunuh diri karena saking tidak bisa. Itu yang kami pikirkan. Ya, begini. Kenapa itu juga disampaikan menjadi poin tuntutan aksi kepada DPR? Karena dari pihak korban sudah melaporkan kepada pihak kepolisian. Juga dari Formasa sendiri juga sudah melakukan komunikasi secara persuasif mengenai hal itu. Tetapi sampai detik ini pelaku tersebut tidak ditangkap secara keseluruhan. Ada juga yang sudah dilepaskan malah. Ya pasti itu dengan dalih anak di bawah umur. Tapi kalau kita mengaca kepada peraturan perundang-undangan, seharusnya itu lebih dari 1 tahun persoalan kekerasan seksual ini. Karena ini sudah masuk kepada kekerasan yang sangat luar biasa. Dan kami ini sangat berharap supaya DPRD Kabupaten Sampang menggunakan tanda tangannya itu untuk bagaimana mengusut tuntas persoalan kasus kekerasan seksual. Supaya nanti ada semacam efek jerah, ada semacam ketakutan kepada orang-orang yang mau melakukan tindakan kekerasan seksual. Yang pasti korbannya adalah dari perempuan. Ya kalau laki-lakinya sebenarnya ada banyak yang berharap menjadi korban sebenarnya. Ya enggak lah. Ini bercanda ya? Laki-laki maupun perempuan pastilah enggak mau jadi korban. Kalau bentuknya korban pasti itu tidak diinginkan. Ya enggak mungkin itu menjadi korban kalau mau sama mau. Kira-kira seperti itu. Yang paling ngenes nih sebenarnya, selain dari dia putus sekolah, ini kita kan bukan hanya 1 atau 2 korban yang kita datangi. Betul. Ini ada dari beberapa korban ini yang mau pindah kabupaten, mau keluar dari Kabupaten Sampang untuk menghindari trauma dan juga rasa-rasa yang tidak enak terhadap teman-teman. Iri sekali ya Kak, karena harus meninggalkan tanah kelahiran gitu, kabupaten kelahiran gitu ya Kak. Itu kan akan direduksi oleh masyarakat. Oh ini dulu pernah diperkosa. Oh, Dan itu dapat dipastikan. Gak mungkin kalau perempuan dapat jodoh orang-orang di sekitarnya dia. Gak mungkin. Kasihan. Karena sampai anak cucunya nanti akan tetap dibicarakan. Betul. Mindsetnya orang Madura kan seperti itu. Ini yang perlu ditangani sebenarnya. Jadi Mental gitu kan, kasihan loh.
dari poin-poin tadi kan Kak ada 7 poin utama begitu yang dibahas di demo tersebut. Tentunya poin itu setelah saya mendengar penjelasan dari kakak-kakak ini menyinggung sekali dengan DPRD dan Bupati Sampang, itu sangat menyinggung sekali. Nah, tentunya ini tidak mudah ya untuk dilaksanakan. Mungkin ada nggak sih kendala atau intimidasi atau ancaman yang menjadi kendala bagi forum mahasiswa Sampang untuk mengutarakan aksinya begitu? Mungkin bisa dijelaskan. Tentu untuk menggagalkan aksi demonstrasi ini ada intimidasi, ini ada. Ya kami nggak mau mengatakan ini siapa yang menyuruh gitu kan. Kami nggak tahu itu. Tapi kalau intimidasi itu ada. Baik kepada kami-kami yang berjuang, namun yang sangat disayangkan apabila intimidasi itu terhadap kader-kader kita. Karena diakui atau tidak, kepada kader-kader kita juga ada yang mendapatkan intimidasi. Itu ada. Kalau mau dikata itu menjadi halangan, sebenarnya itu tidak menjadi halangan kepada kita untuk menyampaikan aspirasi. Tapi kalau memang yang berupaya menghalangi memang ada. Ya kadang ada yang ngajak ngopi yang biasanya cuek, kan biasa. Biasa. Kemudian teman-teman juga ada banyak laporan, terutama bagian kader-kader itu mereka cemas, Kak nanti saya pulang gimana? Itu kan sangat miris, dalam negara demokrasi masih ada ketakutan untuk menyampaikan aspirasi. Betul. Oke, dari langkah atau tahap-tahap demo kemarin ya Kak, apakah itu membuahkan hasil atau justru hasilnya nihil Kak? Bagaimana? Kalau hasil, kami kan melaksanakan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD nih. Betul. Nah, di depan gedung DPRD kami sempat orasi sebentar gitu kan. Berkisar paling 30 menit di depan, kami masih belum ditemui. Dan kami terus panggil dengan teriakan-teriakan untuk segera menemui kami dan menemui. Kami sampaikan bahwa harapan bapak-bapak itu kami langsung membacakan tuntutan gitu. Tapi ini aksi demonstrasi gitu. Ada banyak aspirasi yang perlu disampaikan. Kalau cuma langsung nyampe terhadap tuntutan-tuntutan, aspirasi kami bagaimana gitu kan. Nah, kami sampaikan orasi-orasi, aspirasi dari semuanya, dari 7 pokok poin yang kami bawakan. Cuman sayang, waktu itu sempat ditinggalkan juga gitu kan. Sempat ditinggalkan dan meminta agar diskusi di dalam gitu kan. Cuma kalau perwakilan kami tidak bisa. Kami berangkatnya bersama-sama, komitmen ya harus juga apapun yang terjadi harus kita bersama-sama gitu. Dan sampai terjadi bentrok juga gitu kan. Ada yang menghalangi untuk masuk gitu kan. Sampai ada aksi dorong-mendorong gitu antar yang serata mahasiswa dengan kepolisian, ini kan serata gitu kan, sampai ada dorong-mendorong. Ini cukup lama dan alhasil sampai akhirnya itu keluar kan, keluar dan ada yang menyampaikan bahwa ini akan tetap saya ingat janjinya, kami siap mencopot jabatan apabila dalam kurun waktu yang sudah ditentukan tidak ada peningkatan, tidak membuahkan hasil gitu. Dan kami ingat itu. Namanya saya masih ingat dan wajahnya juga akan tetap kami ingat. Janji-janjinya akan tetap kami ingat. Tentu ini pengkawalannya bukan sampai hari ini saja. Kita akan mengkawal sampai selesai. Bukan mengkawal sampai menang. Karena kalau menang kita tidak mau ambisi gitu. Ya. Kita mengkawal sampai selesai. Ini juga perlu kita sampaikan bahwa pihak kepolisian itu tugasnya yaitu mengamankan. Seharusnya pihak kepolisian itu menjadi mitra daripada orang yang menyampaikan aspirasi. Jadi kemarin itu ada kejadian pada saat waktu kita ingin menjemput DPRD untuk keluar kembali, itu ada semacam instruksi dari dalam
Jangan sampai ada yang masuk. Kalau 10 orang sebagai perwakilan itu nggak masalah. Tapi kami komitmen untuk masuk semua. Jadi perlu ditegaskan ulang bahwa tidak ada satu aturan pun kemudian baik dari undang-undang maupun peraturan pemerintah sampai ke perda yang melarang orang menyampaikan aspirasi itu masuk gedung. Itu tidak ada larangannya. Selama Artinya, tidak merusak fasilitas publik. ini gitu. juga perlu diketahui oleh teman-teman mahasiswa khususnya dan juga kepada para pihak kepolisian supaya tidak salah kaprah di situ. Artinya kalau kejadian yang kemarin kita ditinggalkan pada saat kita menyampaikan aspirasi, wajar nggak kita marah dan kemudian ingin meminta mereka keluar atau kita yang menghampiri? Ya kan itu secara akal maupun secara hukum itu nggak masalah. Tetapi oleh polisi barangkali itu adalah alasan keamanan. Ya mungkin dikira kita ini preman mungkin. Ya itu juga menjadi catatan juga kepada kepolisian khususnya ya di Kabupaten Sampang. Dan untuk untuk tuntutan-tuntutan itu semuanya diamini ya. Ya. Dari RUU perampasan aset akan tetap mau dikawal gitu. Dan juga menolak perpanjangan masa jabatan kepala desa itu juga ditolak. Baik pun bukan hanya mau meningkatkan angka kemiskinan secara statistik saja, melainkan yang memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu yang dijanjikan. Dan kami akan tetap memegang janji itu. Menurut tuntutan yang kami sampaikan, itu diberikan kurun waktu selama 1 tahun untuk bagaimana adanya kenaikan IPM, kenaikan ekonomi, kemudian perbaikan mutu pendidikan di Kabupaten Sampang. Dan sudah disampaikan tadi bahwa memang perwakilan dari DPR yang bersuara waktu itu mengatakan bila tuntutan teman-teman itu tidak tersampaikan atau tidak diindahkan dan mereka siap untuk turun dari jabatannya. Ya semoga saja. Itu lagi, aduh tak tahu. Itu slogan aku gak tahu pada remah itu Mbak Zahra. Siapa yang mau bilang? Aku apa kakak-kakak Permasa? Ditanyakan deh. Oh aku ya, iya. Kita akan bullshit sama anggota dewan. Nanti ditanggapi sama keduanya. Oke, Thank you Pak. Thank you. langsung ya kak? Langsung aja. Oke. Thank you sama satu nih. Udah mulainya. Dari demonstrasi kemarin ada salah satu dewan yang mengatakan bahwa slogan Sampang itu bullshit ya. Itu bagaimana terkait slogan Sampang yang katanya bullshit itu? Dari segi mananya sampai dibilang bullshit? Padahal yang bilang itu kan anggota dewannya sendiri. Anggota dewan, benar. Ya barangkali itu cukup mewakili dari pikiran mahasiswa juga masyarakat. Jadi jargonnya atau slogannya itu kan Sampang hebat dan bermartabat. Hebatnya di mana? Bermartabatnya di mana? Itu kan harus dirinci. Misalnya hebat karena sudah mempunyai alun-alun, ya sudah stagnan di situ aja. Memangnya kabupaten yang lain nggak punya alun-alun? Atau hebatnya karena adanya jalan lingkar selatan, dampak ekonominya apa? Barangkali hebatnya itu untuk bagaimana membuat satu komando, satu pikiran, baik dari pikiran-pikiran kritis yang selalu berusaha untuk dibungkam dan lain sebagainya. Loh ini kan sudah era reformasi, bukan orde baru lagi. Jadi artinya harus diperjelas hebatnya di mana, bermartabatnya di mana. Sejauh ini itu barangkali menjadi cita-cita saja, masih belum menjadi fakta. Menurut kami begitu bagi mahasiswa. Ya tapi masyarakat awam menilai itu yang dapat dilihat secara kasat mata ya alun-alun, bangunan dan lain sebagainya. Tetapi kita selalu curiga di balik itu apa konsekuensi yang harus kita tanggung jawab bersama. Ya buktinya ya hutang melimpah, kemudian EPM terendah dan lain sebagainya. Mana hebatnya dan mana martabatnya? Nggak ada itu. Saya kira benar itu apa yang dikatakan anggota dewan. Bukan bermaksud ini tujuan politis ya, tapi memang faktanya begitu.
Ya kalau memang mau dikatakan, semisal ada mau sanggahan nih, loh kita kan ada program UHC, kami ada program beasiswa sahabat gitu kan, dan ada program-program lainnya yang berjalan. Nah, tugas dari pemerintah kabupaten itu kan bukan hanya di sana. Yang saya sampaikan bahwa yang baik pencapaiannya akan tetap kami apresiasi, tapi yang buruk nih gitu. Perlu dievaluasi agar bukan hanya tampil, bukan hanya cantik di tampilannya saja, akan tetapi buruk di esensinya gitu kan. Kami nggak mau seperti itu. Biar Sampang itu punya inner beauty gitu ya. Betul. Gitu. Oke. Nih sebelum closing nih Kak, apa sih harapan dari Kakak yang pejuang keadilan masyarakat Sampang ini untuk kemajuan Kabupaten Sampang? Apa saja harapan-harapan? Ya, harapan yang pertama ini saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa, jangan takut untuk bersuara. Tuh untuk adik-adik mahasiswa. Untuk adik-adik mahasiswa, jangan takut untuk bersuara, tetap lantangkan suara keadilan dan kebenaran. Jangan pernah takut dengan siapapun. Karena suara kebenaran adalah suara Tuhan yang sejati. Terus, dan untuk pemerintah, ini ada banyak PR, pekerjaan rumah, baik dari sektor pendidikan, jangan hanya menyetel dari administrasinya saja, tapi kinerja-kinerja yang langsung yang dapat dirasakan oleh adik-adik dan masyarakat itu harus nyata. Contoh, ini kalau semisal mau mengadakan kemah literasi atau yang lainnya yang dapat dirasakan dan dapat membangkitkan motivasi belajar untuk adik-adik. Itu saja kepada pemerintah Kabupaten Sampang. Oke, mungkin dari Kak Sofyan nih, selaku Korlap demo kemarin. Ya, kalau dari segi pendidikan, saya berharapnya sih kepada semua orang tua di Kabupaten Sampang untuk mendukung anaknya untuk berpendidikan. Terutama nih bagi yang cewek-cewek nih, jangan langsung disekap dan kemudian dinikahkan, kasihan juga. Iya, betul. Ya, is oke lah kuliah sambil nikah nggak apa-apa sebenarnya. Kemudian ya harapan saya kepada DPR terutama, ya jangan sampai mau jadi kacung bupati, itu aja. Ya, baik. Nah itu tadi harapan-harapan dari kakak-kakak pejuang keadilan masyarakat Sampang ini. Nah itu tadi pembahasan menarik dari aksi demonstrasi di Kabupaten Sampang. Mungkin ini juga bisa menjadi pelajaran juga ya untuk kabupaten-kabupaten lainnya, tidak hanya Kabupaten Sampang, untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Karena permasalahan ini kompleks, tidak hanya terjadi di satu kabupaten. Bisa jadi ini akan terjadi di kabupaten-kabupaten lainnya. Itu saja dari saya. Jangan lupa teman-teman tonton terus dan pantengin terus nih YouTube Klik Madura. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.